Puan Tanah adalah dewa. Bab 603. Melihat Ji Rumeng hendak pergi, Zhao Tianhao buru-buru menghentikannya dan berkata, "Rumeng, jangan terburu-buru pergi. Masih banyak yang ingin kukatakan padamu. Saya di sini untuk membahas pelanggaran kontrak dengan Anda. Selain urusan resmi, tidak ada hal lain yang bisa didiskusikan," kata Ji Rumeng dengan nada dingin. "Saya juga minta maaf dan sikap saya sangat tulus. Apakah Anda tidak punya niat untuk memaafkan saya?" kata Zhao Tianhao. "Sudah kubilang aku akan menunggu dan melihat apa yang akan kau lakukan. Aku tidak akan memaafkanmu sampai aku melihat tindakanmu yang sebenarnya. Pembicaraan hari ini berakhir di sini. Aku masih ada hal lain yang harus kulakukan, jadi aku pergi dulu." Ji Rumeng akhirnya datang. Zhao Tianhao tidak mencapai tujuannya, jadi bagaimana dia bisa membiarkannya pergi begitu saja. Dia berdiri dan berkata dengan munafik, "Baiklah, karena kamu ingin pergi, aku tidak akan menahanmu lebih lama lagi. Aku akan bersulam untukmu sekali lagi. Kamu bahkan tidak akan memberiku wajah kecil ini, kan? Selain itu, kamu bahkan tidak minum seteguk air pun setelah memasuki ruangan, yang tampaknya terlalu tidak pengertian dariku." Apa yang dikatakan Zhao Tianhao masuk akal. Dalam keadaan normal, kecuali ada dendam yang sangat besar, orang-orang akan memberinya muka dan meminum anggur yang ditawarkannya. Seperti kata pepatah, setiap kegagalan membuat Anda lebih bijak. Ji Rumeng pernah tertipu dan memutuskan untuk tidak meminumnya. Siapa tahu ada obat bius di dalam anggur itu. Dia berkata dengan nada penuh arti, "Jangan bilang aku tidak menghormatimu. Aku tidak akan minum anggurmu. Mengenai alasannya, kau tahu betul. Saya bingung dan tercengang terakhir kali. Saya jamin bahwa tidak ada yang salah dengan anggur kali ini. Jika Anda tidak percaya, saya akan meminumnya terlebih dahulu untuk menunjukkan rasa hormat saya." Setelah mengatakan itu, Zhao Tianhao mengambil gelas anggur dan meminum semuanya, membuktikan sendiri bahwa tidak ada yang salah dengan anggur itu. Ji Rumeng tetap tidak tergerak dan menolak, "Aku mengerti maksudmu untuk meminta maaf. Tidak masalah apakah kamu minum segelas anggur ini atau tidak. Itu berbeda. Minum segelas anggur ini berarti kamu bersedia memaafkanku. Itu memiliki makna yang berbeda. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu akan melihat tindakanku yang sebenarnya, yang berarti kamu bersedia memaafkanku. Minum segelas anggur untuk membuktikannya bukanlah masalah besar." Zhao Tianhao terus mengganggunya. Semakin dia berkata demikian, semakin Ji Rumeng merasa ada yang salah dengan alkoholnya. Tidak apa-apa bagi Zhao Tianhao untuk meminumnya, mungkin dia telah meminum penawarnya sebelumnya, jadi sesuatu pasti akan terjadi padanya jika dia meminumnya. Tidak perlu membicarakan ini sambil minum segelas anggur. Itu hanya buang-buang waktu. "Maaf, aku tidak akan menemanimu. Rumeng, jangan pergi." Zhao Tianhao mencoba menghentikannya lagi, memegang tangan Ji Rumeng dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Tidakkah kau mengerti perasaanku padamu? Aku menggunakan cara yang tidak terhormat terakhir kali karena aku terlalu menyukaimu. Lepaskan." Ji Rumeng langsung marah dan meronta keras, tetapi gagal melepaskan tangannya. "Lepaskan atau aku akan memanggil bantuan." "Apakah perlu meminta bantuan? Aku tidak melakukan apapun padamu. Aku hanya ingin mengungkapkan isi hatiku." Zhao Tianhao berkata dengan penuh nafsu, tidak dapat menahan diri dan mulai menunjukkan sifat aslinya. "Lepaskan aku." Ji Rumeng sangat marah dan memberontak lebih keras lagi. "Jika kau tidak melepaskannya, aku benar-benar harus meminta bantuan. Qin Ming, kemarilah dan selamatkan aku." Sambil berteriak, dia menggunakan tangannya yang lain untuk mengeluarkan ponsel dari tasnya, ingin menelepon Qin Ming. Bagaimanapun, peredaman suara di dalam kotak itu sangat bagus, dan tidak ada seorang pun di luar yang dapat mendengarnya kecuali dia berteriak sekeras-kerasnya. "Kau tidak perlu berteriak. Ruangan ini sudah kedap suara. Sekalipun ada banyak suara di dalam, tidak ada seorang pun di luar yang bisa mendengarnya. Dengan kata lain, sekalipun kau berteriak sekuat tenaga, tidak akan ada seorang pun yang datang menyelamatkanmu." Zhao Tianhao benar-benar menanggalkan penyamarannya dan tampak vulgar. "Aku sudah memperlakukanmu dengan baik dan meminta maaf padamu, tetapi kamu tidak menghargainya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa wajahku tidak berharga? Kurasa kamu hanya menolak untuk menerima roti panggangku. Aku tahu kau punya niat jahat, dasar penjahat munafik." Ji Rumeng sudah mengeluarkan ponselnya. Selama dia menelepon, Qin Ming akan tahu ada yang tidak beres dengannya dan akan bergegas menyelamatkannya dalam waktu kurang dari setengah menit. "Apakah kamu ingin menelepon polisi atau menelepon seseorang? Panggil saja." Ekspresi jenaka muncul di wajah Zhao Tianhao. Dia tidak menghentikannya, tetapi melepaskan tangan Ji Rumeng. Melihat ekspresi Zhao Tianhao yang tak kenal takut, Ji Rumeng punya firasat buruk. Tidak peduli apa yang diandalkan Zhao Tianhao, dia pasti akan menelepon. Tetapi ketika matanya tertuju pada ponselnya, dia menyadari tidak ada sinyal dan dia bahkan tidak bisa menelepon polisi. "Bertarunglah, mengapa kamu tidak bertarung lagi?" kata Zhao Tianhao dengan bangga. Dia telah membuat persiapan sebelumnya dan menyuruh seseorang memasang pengacau sinyal di dalam kotak. Dia juga memerintahkan anak buahnya untuk segera mengaktifkan pengacau sinyal begitu Ji Rumeng melangkah masuk ke dalam kotak. Dasar hina. Ji Rumeng tahu bahwa itu pasti ulah Zhao Tianhao. Karena dia tidak bisa menghubungi Qin Ming, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri.
Dia berteriak dengan marah, lalu tiba-tiba mengambil langkah besar dan bergegas menuju pintu. Zhao Tianhao sudah siap untuk ini. Dia merentangkan tangannya dan berlari ke arah Ji Rumeng. Dia berkata dengan senyum perak, "Hei, mudah bagimu untuk masuk, mudah juga bagimu untuk keluar. Ayo, bermainlah denganku malam ini. Kamu tidak tahu betapa aku menginginkanmu. Jika aku tidak bisa memilikimu sehari saja, aku tidak akan bisa makan dan minum." Minggir. Ji Rumeng buru-buru menghindar, namun Zhao Tianhao bagaikan plester kulit anjing, luput darinya untuk pertama kali, lalu berbalik dan menerkamnya lagi. Juga, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Aku sudah mengatur agar pintu dikunci dari luar. Tidak seorang pun dapat membuka pintu ini tanpa perintahku. Ada juga pegangan khusus, jadi lalat pun tidak dapat masuk. Jika kau tidak membiarkanku bersenang-senang malam ini, kau bahkan tidak dapat berpikir untuk keluar dari pintu ini. Zhao Tianhao menjadi semakin bangga. Dia membuat pengaturan ini hanya untuk mencegah Ji Rumeng melarikan diri atau seseorang datang untuk menyelamatkannya. Dapat dikatakan bahwa dia telah merencanakan semuanya. Jantung Ji Rumeng tak kuasa menahan rasa sesak di tenggorokannya. Dengan panik, dia berputar mengelilingi meja makan, menghindari cengkeraman Zhao Tianhao, dan berteriak sekeras-kerasnya, "Qin Ming, cepatlah datang dan selamatkan aku, tolong aku." Zhao Tianhao sangat marah ketika mendengar Ji Rumeng memanggil nama Qin Ming berulang kali. Jika Qin Ming tidak muncul terakhir kali, Ji Rumeng akan menjadi mainannya. Dia menyeringai dan berkata, "Tidak ada gunanya menelepon siapapun malam ini. Bahkan jika kamu memanggil Raja Surga, dia tidak bisa menyelamatkanmu." "Benarkah?" Kata-kata Zhao Tianhao baru saja terucap ketika terdengar suara ledakan keras. Seluruh pintu terbuka dan terbang masuk. Segera setelah itu, suara sedingin es terdengar di telinganya. Zhao Tianhao menggigil dan tanpa sadar menoleh untuk melihat. Dia melihat sesosok tubuh bergegas masuk dari luar dengan kecepatan yang luar biasa. Keempat pengawal yang telah diatur untuk menjaga pintu semuanya jatuh ke tanah. Sebelum Zhao Tianhao sempat melihat siapa orang itu, tiba-tiba ia merasakan nyeri yang menusuk di dadanya, seakan-akan ia dipukul oleh palu godam. Ia terjatuh terlentang, menjatuhkan beberapa kursi. "Qin Ming, akhirnya kau datang juga." Melihat orang yang datang adalah Qin Ming yang selama ini ditunggunya, kekhawatiran Ji Rumeng berubah menjadi kegembiraan dan ia berlari menghampiri dalam 2 langkah. Panggilan telepon tidak tersambung dan kotak suara kedap suara. Ji Rumeng mengira Qin Ming tidak akan muncul tepat waktu. Tanpa diduga, Qin Ming akan bergegas masuk pada saat yang paling kritis dan menyelamatkannya dari bahaya lagi. Dia tidak bisa menahan perasaan gembira dan hatinya diam-diam tersentuh. "Sudah kubilang, kamu bisa tenang selama aku di sini. Sekarang kamu percaya aku tidak sedang membual, kan?" Sejak Ji Rumeng masuk, Qin Ming berdiri di koridor, mengamati semua yang terjadi di dalam kotak dengan kemampuan perspektifnya. Ji Rumeng mengangguk berulang kali, "Xin, aku selalu percaya padamu, kaulah ksatria yang melindungiku." "Oh, beraninya kau memukulku, apa kau benar-benar seberani itu?" Zhao Tianhao jatuh ke tanah. Sebagai tuan muda keluarga Zhao, salah satu dari 4 keluarga besar di Beijing, ia tidak pernah mengalami kehilangan seperti itu sejak ia masih kecil. Setelah pulih, ia mulai mengumpat. "Bahkan para dewa pun takut padaku. Apa aku harus begitu berani untuk memberimu pelajaran?" Qin Ming mencibir dengan nada meremehkan. Dia bergegas dan menginjak dada Zhao Tianhao. Kau. Zhao Tianhao akhirnya melihat wajah Qin Ming dengan jelas dan mengeluarkan beberapa kata dari sela-sela giginya. Ia ingin mengumpat, tetapi dadanya diinjak, seolah-olah ada batu besar yang menekannya, membuatnya sulit bernapas. Qin Ming perlahan berjongkok dan berkata dengan nada bercanda, "Bos Zhao, kita bertemu lagi. Kamu orang yang keras kepala, beraninya kamu berbuat jahat pada Ji Rumeng. Aku bertemu denganmu lagi. Bagaimana kamu akan menyelesaikannya kali ini? Mencari orang lain dan membuat film laga. Tapi kali ini tidak akan semudah terakhir kali. Aku harus memanggil lebih banyak orang untuk menonton." Wajah Zhao Tianhao memerah dan lehernya menjadi kaku karena menahan napas. Ia menarik napas lebih sedikit daripada mengembuskannya dan tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Matanya terbuka lebar saat ia menatap Qin Ming dengan marah. Jika tatapan bisa membunuh, ia pasti ingin mencabik-cabik Qin Ming. "Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan menganggapnya sebagai persetujuanmu. Aku akan segera mengumpulkan semua orang di hotel dan mengundang mereka untuk menonton pertunjukan yang bagus secara gratis." Qin Ming berkata dengan ekspresi bercanda di wajahnya. Setelah itu, dia berdiri dan menjauhkan kakinya. Zhao Tianhao tiba-tiba merasakan dadanya rileks, dan dia merasa segar, terengah-engah. Kamu, apa maksudmu, kamu tidak yakin?" Qin Ming mencibir dengan nada menghina. Kau berani membuat masalah di tanah kecilku. Aku akan membuatmu masuk sambil berdiri dan pergi sambil berbaring." Zhao Tianhao berkata dengan kejam setelah akhirnya bisa mengatur napasnya. "Beraninya kau bicara besar saat kau hampir mati. Aku ingin melihat siapa yang akan keluar sambil berbaring." Tatapan mata Qin Ming tiba-tiba berubah dingin. Untuk menghadapi orang seperti Zhao Tianhao yang merasa bisa melakukan apapun karena ia kaya dan berkuasa, ia tidak akan menyerah kecuali jika ia memberinya pelajaran. Setelah mengatakan itu, Qin Ming mencengkeram pergelangan kaki Zhao Tianhao dan menyeretnya ke jendela seperti anjing mati.
Lepaskan aku, seseorang datang, tolong. Zhao Tianhao berusaha sekuat tenaga, tetapi dia tidak menyangka situasinya akan berubah begitu cepat. Hanya dalam beberapa menit, tibalah gilirannya untuk berteriak minta tolong. Sesampainya di jendela, Qin Ming mendorong jendela hingga terbuka, dan melemparkan tubuh Korea Utara berkepala besar milik Zhao Tianhao keluar, tetapi tidak melepaskannya. Qin Ming datang kali ini bukan untuk melakukan apapun kepada Zhao Tianhao, tetapi untuk menyelesaikan masalah Ji Rumeng. Meskipun dia tidak akan membunuh Zhao Tianhao, dia akan membuatnya membayar harga yang mahal. Cepat. Cepat dan tarik aku, kita bisa bicara jika kau punya sesuatu untuk dikatakan, jangan lepaskan. Zhao Tianhao begitu takut sehingga wajahnya menjadi pucat, dan butiran keringat dingin langsung muncul di dahinya. Dia memohon belas kasihan berulang kali. Dia berada di lantai 6, dan jika dia jatuh dengan kepala terlebih dulu, otaknya pasti akan pecah. Angin musim dingin yang dingin membuatnya merasa seperti berada di gudang es, dan seluruh tubuhnya terasa dingin. Tanganku sangat dingin, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jika kau punya kata-kata terakhir, katakan dengan cepat, atau kau akan mati tanpa meninggalkan kata-kata terakhir. Qin Ming mengancam. Saudara Qin, tidak, Tuan Qin, saya mohon, tolong angkat saya. Katakan saja apa saja syarat yang Anda inginkan, saya akan menyetujui semuanya, bukankah itu sudah cukup? Zhao Tianhao memohon belas kasihan dengan suara menangis. Bab 604. Zhao Tianhao tergantung terbalik di jendela, seperti daun yang bergoyang tertiup angin, yang sewaktu-waktu dapat hancur. Dia benar-benar takut dan hampir kehilangan kendali atas usus dan kandung kemihnya. Saya takut ketinggian. Cepat tarik saya. Saya setuju dengan syarat apapun. Tuan Qin, tolong. Ia takut Qin Ming tidak akan bisa menangkapnya dan akan jatuh dari lantai 6, otaknya pecah dan tubuhnya tercabik-cabik. Ia terus memohon belas kasihan. Qin Ming menginginkan efek ini, dan berkata dengan dingin, apakah kamu benar-benar akan menyetujui persyaratan apapun yang aku ajukan? Jangan anggap kata-katamu sebagai omong kosong. Saya setuju dengan semuanya. Saya akan menepati janji saya. Saya hanya meminta Anda untuk segera mengangkat saya. Saya belum ingin mati. Zhao Tianhao berpura-pura menjadi cucunya dan berusaha menyenangkannya. Dia tidak terlihat seperti tuan muda yang mendominasi seperti biasanya. Untuk saat ini, aku akan mempercayaimu. Jika kau tidak bisa melakukannya, aku akan melemparmu dari atap dan menghancurkanmu menjadi potongan daging. Qin Ming mendengus dingin lalu mengangkat Zhao Tianhao. Kembali ke dalam kotak, Zhao Tianhao merasa seolah-olah dia telah berada di gerbang neraka. Wajahnya sepucat kertas, dahinya dipenuhi keringat dingin, kakinya lemas dan dia duduk di tanah, tubuhnya bergetar seperti saringan, dan dia gemetar. Butuh beberapa saat baginya untuk pulih dari keterkejutan yang berlebihan. Bos Zhao, apa yang terjadi? Apakah Anda butuh bantuan? Pada saat ini, seorang pelayan muncul di pintu. Meskipun dia merasa ada yang tidak beres, Zhao Tianhao telah menginstruksikan sebelumnya bahwa tidak seorang pun diizinkan memasuki kotak itu tanpa izinnya. Tidak peduli apa yang dia dengar atau lihat, dia harus berpura-pura tidak mendengar atau melihatnya. Pelayan itu tidak berani memanggil polisi atas inisiatifnya sendiri. Bos Zhao, bagaimana mungkin Anda ceroboh sampai terjatuh? Cepat bangun. Qin Ming tampak ramah sambil membantu Zhao Tianhao berdiri dengan ekspresi jenaka. Zhao Tianhao berhasil menenangkan diri dan berkata kepada pelayan itu dengan suara gemetar, ini bukan urusanmu. Keluarlah. Tidak seorang pun diizinkan masuk. Dengan Qin Ming menatapnya dengan mengancam, Zhao Tianhao tidak berani meminta pelayan untuk memanggil polisi atau meminta bantuan, jadi dia hanya bisa berkompromi. Setelah pelayan itu pergi, Qin Ming menepuk bahu Zhao Tianhao dan berkata sambil tersenyum, Bos Zhao, haruskah kita membahas persyaratannya? Katakan padaku, syarat apa yang ingin kau ajukan? Zhao Tianhao sedikit tenang dan bergumam pada dirinya sendiri, sebaiknya kau tidak bertindak terlalu jauh dan membuat tuntutan yang berlebihan, jika tidak, bahkan jika aku setuju, aku tidak akan melakukannya. Sangat mudah. Lepaskan semua ganti rugi pemutusan kontrak kepada Ji Rumeng dan cabut gugatannya. Ini tidak akan sulit bagimu, kan? Qin Ming mengatakannya dengan mudah, tetapi nadanya menunjukkan keagungan yang tidak perlu diragukan lagi. Ini. Zhao Tianhao tiba-tiba tampak sangat malu, dan berkata dengan ragu-ragu, saya bisa menjanjikannya, tetapi saya tidak dapat menjamin apakah itu dapat dilakukan, karena perusahaan tidak diputuskan oleh saya sendiri, ada dewan direksi di atas saya. Mendengar ini, wajah Qin Ming tiba-tiba berubah dingin dan matanya sedingin es. Menurut apa yang kau katakan, jika aku melemparmu dari gedung, aku tidak akan bertanggung jawab atas hidup atau matimu, kan? Setelah berkata demikian, Qin Ming mencengkeram keras Zhao Tianhao dan mengangkatnya dengan kasar dan ganas, seakan-akan hendak melemparkannya keluar jendela lagi. Zhao Tianhao buru-buru meraih lengan Qin Ming dan berteriak, tidak, bukan itu yang kumaksud. Aku berjanji padamu bahwa aku pasti akan melakukannya dan berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikannya. Tidak harus, tapi harus. Qin Ming mencibir, awalnya aku berencana untuk mengganti rugi dengan jumlah minimum, tetapi kamu keras kepala dan masih berani berpikiran tidak pantas tentang Rumeng. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan sepeser pun ganti rugi. Jika kamu tidak melakukan apa yang aku katakan, hari ini tahun depan akan menjadi hari kematianmu.
Meski begitu, Qin Ming sudah mendorong setengah tubuh Zhao Tianhao keluar jendela. Selama dia melepaskannya, Zhao Tianhao akan jatuh. Jangan, jangan jatuhkan aku. Aku janji. Aku janji segalanya. Aku pasti akan melakukan apa yang kau katakan. Jika aku tidak menepati janjiku, aku akan disambar petir dan bayiku tidak akan punya anus. Berdiri di gerbang neraka lagi, Zhao Tianhao berteriak panik. Tadi aku pernah percaya padamu, tapi kau mengingkari janjimu. Apa kau pikir aku masih akan percaya padamu? Maaf, kau bahkan tidak punya kesempatan untuk meninggalkan kata terakhir. Pergilah ke dunia bawah dan laporkan pada Raja Neraka. Qin Ming berkata perlahan, tapi kata-kata ini terdengar seperti surat perintah kematian di telinga Zhao Tianhao. Puan Qin, jangan biarkan saya menekan Anda. Saya bisa menandatangani dokumen dan menulis surat jaminan. Tolong percayalah kepada saya lagi. Saya bersumpah untuk melakukan apa yang saya katakan. Zhao Tianhao sudah cukup takut dan Qin Ming tidak tertarik lagi untuk menggodanya. Dia menarik pria pengecut ini kembali dan melemparkannya ke tanah. Baiklah, terkadang aku orang yang berhati lembut. Aku akan mempercayaimu sekali lagi dan menandatangani kontrak untuk segera mengabaikan kompensasi. Qin Ming sudah mempersiapkan diri dengan baik. Sebelum datang, ia meminta Ji Rumeng untuk menyiapkan perjanjian pembebasan ganti rugi dan kompensasi. Ia mengedipkan mata pada Ji Rumeng, dan Ji Rumeng buru-buru mengeluarkan 2 salinan kontrak dari tasnya. Qin Ming membentangkan kontrak itu, meletakkannya di depan Zhao Tianhao, dan memasukkan pena yang telah disiapkan ke tangannya. Tanda tangani. Ini kesempatan terakhirmu. Kalau kamu mau mati, kamu tidak perlu menandatanganinya. Kurasa Raja Neraka akan senang menerimamu sebagai hantu kecilnya. Setelah melihat perjanjian untuk mengabaikan hukuman atas pelanggaran kontrak, Zhao Tianhao tiba-tiba menyadari bahwa kunjungan Ji Rumeng kepadanya kali ini jelas merupakan jebakan yang dirancang oleh pihak lain. Terlebih lagi, ada Qin Ming, si bintang sial, yang mengikutinya secara diam-diam dan bertekad untuk menjatuhkannya. Zhao Tianhao sangat menyesalinya hingga ususnya berubah menjadi hijau. Jika dia tahu lebih awal, dia seharusnya mengatur lebih banyak orang untuk berjaga di luar pintu dan memberi pelajaran kepada Qin Ming untuk membalas penghinaannya sebelumnya. Namun, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Tidak ada kata terlambat bagi seorang pria sejati untuk membalas dendam. Kali ini saya mengaku kalah. Mari kita lihat apa yang terjadi di masa mendatang. Zhao Tianhao sepenuhnya menunjukkan semangat ahkinya, menghibur dirinya dalam hati, menggertakkan giginya dan menandatangani namanya pada kontrak, lalu mencelupkan jarinya ke dalam tinta yang diberikan Qin Ming dan menempelkan sidik jarinya. Dengan tanda tangan dan sidik jari Zhao Tianhao, kontrak tersebut resmi berlaku dan memiliki kekuatan hukum. Masalah sulit yang telah tertunda selama lebih dari sebulan ini diselesaikan begitu saja oleh Qin Ming. Dia sangat hebat. Ji Rumeng diam-diam senang, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa meskipun caranya agak tidak terhormat, Zhao Tianhao memang hina dan tidak tahu malu terlebih dahulu, jadi tindakan Qin Ming hanya dapat dianggap sebagai balasan budi. Kontrak itu dibuat dalam 2 salinan. Qin Ming meminta Ji Rumeng untuk menyimpan 1 salinan dan menyerahkan salinan lainnya kepada Zhao Tianhao. Simpan saja kontraknya. Itu bukti. Tapi tidak masalah kalau hilang. Kami masih punya salinannya. Aku akan menyimpannya dengan baik dan memastikannya tidak akan hilang. Keadaan sudah sampai pada titik ini dan Zhao Tianhao harus menelan amarahnya meskipun itu berarti dia harus mematahkan giginya, memaksakan senyum yang lebih buruk daripada menangis. Baiklah, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Jaga dirimu baik-baik, Bos Zhao. Semoga kamu panjang umur. Jangan melompat dari gedung hanya untuk bersenang-senang. Qin Ming mengejek lagi dan pergi bersama Ji Rumeng dengan angkuh. Zhao Tianhao menggertakkan giginya karena benci, dan dia tidak berani melampiaskan amarahnya sampai Qin Ming keluar dari kotak itu. Dia merobek kontrak itu menjadi beberapa bagian dalam beberapa detik, lalu mengambil kursi dan membantingnya, sambil mengumpat. Bajingan Qin, kau telah merusak kebaikanku lagi. Aku bersumpah aku tidak akan pernah hidup berdampingan denganmu. Kau atau aku, mari kita lihat apa yang terjadi. Aku pasti akan membuatmu kehilangan reputasimu, menghancurkan keluargamu, dan meninggalkanmu tanpa tempat pemakaman. Dari saat Ji Rumeng tiba di hotel hingga saat dia pergi, total penundaan tidak lebih dari setengah jam, dan saat itu baru sekitar pukul 9 malam. Qin Ming, terima kasih sekali lagi. Kamu telah membantuku mengatasi kesulitan berkali-kali. Aku tidak tahu harus berkata apa untuk berterima kasih. Wajah Ji Rumeng penuh dengan rasa terima kasih, yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jika kamu tidak tahu harus berkata apa, maka jangan katakan. Buktikan saja dengan tindakanmu. Bagaimana kau ingin aku mengucapkan terima kasih? Saat keluar dari kotak, Ji Rumeng kembali mengenakan topeng dan topi, dan menatap Qin Ming dengan mata indahnya. Kamu adalah bintang besar di industri hiburan, apakah kamu masih membutuhkan aku untuk mengajarimu hal ini? Qin Ming berkata dengan cemas, kamu juga pernah membintangi film. Setelah pahlawan menyelamatkan wanita cantik di film, bukankah wajar jika wanita cantik itu mengabdikan dirinya padanya? Kamu bisa menirunya dan menciptakan cerita yang indah. Pergi sana, kau tidak jujur. Aku sedang membicarakan hal yang serius. Wajah Ji Rumeng memerah dan dia berkata dengan marah. Aku serius, tidak bercanda. Kata Qin Ming serius. Aku tidak bercanda.
Ji Rumeng kembali menatap Qin Ming, bagaimana kalau begini? Aku sedang senggang akhir-akhir ini, jadi aku belajar beberapa masakan. Saat aku kembali ke kota Donghai, jika kamu punya waktu, aku akan membuatkannya untukmu sebagai tanda terima kasihku. Itu mungkin, tetapi jangan lakukan itu di siang hari. Aku tidak punya waktu di siang hari. Itu harus dipesan di malam hari, kata Qin Ming penuh arti. Baiklah, aku akan mentraktirmu makan. Kamu yang tentukan waktunya. Ji Rumeng langsung setuju. Ada satu hal lagi yang harus kukatakan sebelumnya. Setelah makan malam, aku akan membuktikannya dengan tindakan nyata. Aku akan tidur di kamar yang sama denganmu. Ji Rumeng tidak dapat memahaminya, jadi Qin Ming hanya menjelaskannya dengan jelas. Petik 2. Ji Rumeng sedikit terdiam. Qin Ming telah mengatakan ini dalam perjalanan ke sini. Dia berkata dengan marah, kamu belum melupakan ini. Tunggu aku di sini. Saya punya keuntungan. Saya ingat apa yang saya katakan dengan sangat jelas. Terlebih lagi, saya baru saja mengatakannya hari ini. Bagaimana mungkin saya bisa melupakannya? Kata Qin Ming sambil tersenyum. Baiklah, jangan bercanda lagi. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Kembali ke kota Donghai, atau bermalam? Sambil berbicara, keduanya berjalan keluar hotel, dan Ji Rumeng bertanya dengan serius. Saya sudah memeriksa sebelum datang ke sini. Penerbangan terakhir sekitar pukul 9 malam, dan penerbangan paling awal sekitar pukul 6 pagi. Saya pasti akan ketinggalan jika saya pergi ke bandara sekarang. Saya hanya bisa naik penerbangan besok. Ayo kita cari tempat untuk tidur. Apakah Anda punya tempat yang bagus untuk dituju? Kata Qin Ming. Saya punya apartemen di Beijing. Kalau Anda tidak keberatan, Anda bisa menginap di sana semalam. Apartemen yang dibicarakan Ji Rumeng adalah apartemen yang dibelinya dengan uang tabungannya setelah ia menjadi terkenal, dan villa di kota Donghai disewa. Awalnya, Ji Rumeng berada di kota Donghai untuk menggelar konser dan melakukan pekerjaan promosi, jadi ia harus tinggal di sana untuk sementara waktu. Ia tidak terbiasa menginap di hotel setiap hari, jadi ia menyewa villa untuk waktu yang singkat. Ternyata, keadaan tidak dapat diprediksi. Setelah konser, dia disembunyikan oleh perusahaan, dan kemudian terjadi insiden pemutusan kontrak. Dia memperbarui sewanya selama beberapa bulan dan terus tinggal di kota Donghai. Tentu saja aku tidak keberatan. Ini hanya kesempatan yang baik bagiku untuk mengenal tempatmu, sehingga aku bisa datang ke rumahmu lain kali. Bibir Qin Ming melengkung membentuk senyum licik, dan pada saat yang sama dia bergumam dalam hatinya, beraninya kau membiarkanku tinggal di rumahmu, bukankah itu sama saja dengan mengundang serigala ke dalam rumah? Bersambung.